Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya. Dijaga dari segala mara bahaya dan bencana, dilindungi dari segala serangan energi-energi negatif yang berasal dari jin-jin zalim, bin fasik, jin kufur, serta sihir-sihir kiriman, santet, teluh, guna-guna, pelet dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam sesi kali ini saya ingin mengajak melakukan terapi ruqyah. Saya beri tema, berani dengarkan ayat ruqyah ini. Cek apakah di dalam tubuh Anda terdapat penyakit ain atau pandangan mata. Sebelumnya, saudara-saudaraku sekalian, saya jelaskan sedikit saja tentang apa itu ain. Ain itu adalah satu penyakit yang diinisiasi oleh syaitan melalui pandangan mata seseorang. Terbagi di dalam dua hal. Yang pertama, ain yang sifatnya mu'jabah atau sifatnya kekaguman seseorang kepada orang lain. Yang kedua, ain yang sifatnya hasidah, ya, penyakit yang berasal dari rasa hasud atau dengki kepada seseorang. Ain mu'jabah atau penyakit mata yang berasal dari pandangan mata seseorang karena kekaguman. Saya jelaskan sebagai contoh, ketika seseorang melihat anaknya atau saudaranya atau siapa saja atau barang miliknya, benda-benda yang dimilikinya, lalu muncul rasa kekaguman seraya dia memuji secara berlebihan kepada anaknya, kepada barang-barang yang dimilikinya. Dia mengatakan, wah, anakku sungguh baik, sungguh cantik, sungguh montok, sungguh tampan, ya. Tapi di situ dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah atau tabarakallah atau barakallahu fiik dan ucapan-ucapan tabrik lainnya. Sehingga apa? Ketika ucapan ini terlontar, maka disitulah syaitan masuk melalui pandangan mata dan ucapannya, sehingga ditimpalah anak tadi atau apapun yang dimiliki itu mengalami hal-hal yang ganjil, bisa berupa penyakit fisik atau fisikis. Biasanya anak-anak kecil atau yang masih balita yang rentan terkena ain mu'jabah ini, orang tua kadang-kadang lalai atau lupa, dia memuji anaknya secara berlebihan tanpa ada ucapan-ucapan tabrik atau memuji Allah. Sehingga tidak heran apabila di antara ada anak kita atau keluarga kita yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, akibat daripada ucapan ataupun kekaguman seseorang tanpa adanya ucapan atau kalimat-kalimat thayyibah berupa tabrik tadi. Oke, ini yang pertama, karena kekaguman. Yang kedua, ada yang sifatnya hasidah. Hasidah yakni rasa hasud, munculnya rasa hasud pada seseorang sehingga melalui pandangan matanya yang diinisiasi oleh syaitan, rasa dengki kepada seseorang, sehingga disitulah masuk ain ke dalam dirinya. Oke, jadi ain ini tidak harus berupa, tidak bisa disamakan dengan sihir, berbeda dengan sihir. Dan siapapun bisa terjadi dan menimpa siapa saja. Ketika seseorang, sebagai contoh, ada dua orang, sebagai seorang ibu ya, kemudian dia punya teman ibu-ibu yang lainnya, lalu dia bercakap-cakap, dia memuji anaknya, oh, anakku begini, berprestasi, dia memiliki segudang kemampuan, keahlian, sehingga orang yang diajak ngobrol tadi ini pun ada rasa cemburu, dengki. Pada saat kemudian rasa dengki ini tertanam, terpendam dalam hatinya, dia melihat anaknya, berjumpa dengan anak yang dibangga-banggakan tadi, disitulah muncul ain hasidah, ya, rasa benci, rasa dengki, rasa cemburu, sehingga anak yang tadi dipuji-puji itu
bisa saja tertimpa penyakit, tiba-tiba sakit, ya, baik fisik maupun fisikis. Oke, saudara-saudaraku sekalian, saya perlu menjelaskan hal ini agar kita bisa membedakan apakah kita ini terkena gangguan jin yang berasal dari sihir ataupun berasal dari ain atau pandangan mata tadi. Penyakit yang berasal dari pandangan mata yang diinisiasi oleh syaitan. Jadi jangan sampai setiap sesuatu kita mengkaitkannya dengan sihir. Belum tentu, bisa jadi itu adalah ain. Nah, apa ciri-ciri orang yang terkena ain? Di antara ciri-ciri orang yang terkena ain, di antaranya cirinya wajahnya menguning atau pucat, mudah lemas, sering sakit bagian tubuh berpindah-pindah, kepala yang sakit berpindah-pindah, lalu lari ke leher, ke pundak, ke tengkuk, ya. Kemudian susah, tiba-tiba susah jalan, kemudian sering dada sesak, sering cemas, was-was, gelisah, terus mengalami penyakit-penyakit seperti mudah marah, emosi. Nah, tidak heran maka sering terjadi pertengkaran antara suami dengan istri. Tiba-tiba suami langsung ingin menceraikan istrinya, atau istri langsung meminta cerai kepada suaminya. Bisa jadi karena tadi adanya orang yang hasud, adanya orang yang tidak suka melalui pandangan matanya. Tidak harus sihir. Oke? Kemudian bisa juga dia akan merasakan selalu susah untuk buang air kecil, kemudian susah tidur, sering merasakan hati yang hampa. Nah, itu. Jadi ciri-ciri fisiknya tadi, ya, diantaranya yang saya sebutkan, dan ciri-ciri fisiknya tadi, ya, diantaranya was-was, cemas, gelisah, mudah marah, emosi, kemudian tersinggung, gampang tersulut, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, penyakit ain ini tidak bisa diobati dengan obat-obat medis, karena ini bukan penyakit medis. Ini adalah penyakit yang diinisiasi oleh syaitan. Maka kata Nabi SAW dalam hadisnya, al-ainu haqqun, bahwa ain itu benar adanya. Andai kata ada satu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang mendahuluinya. Artinya apa? Antara ain ini dengan takdir. Ain ini bisa mendahului takdir dan bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dunia karena faktor ain tadi. Ya, oke. Nah, inilah maka kita selalu dianjurkan ketika kita terkena ain, bagaimana solusinya? Solusinya diantaranya adalah orang yang apabila kita ketahui itu yang mengagumi atau yang hasud misalnya, maka air wudhunya kita ambil lalu dipercikkan atau diusapkan kepada orang yang terkena ain. Atau misalnya anak kita yang sering sakit, tiba-tiba sakit, nangis terus-menerus, maka kita berwudhu, bekas wudhu kita ditampung lalu diusapkan, ya, kepada anak-anak kita yang terkena ain tadi. Oke. Atau yang kedua dengan melakukan cara ruqyah. Oke, saudara-saudara sekalian, maka di sini saya ingin mengajak, apakah di dalam diri kita ada ain, entah itu ain hasidah ataupun yang ain mu'jamah, maka dengarkan ayat ruqyah ini. Apabila ada reaksi muntah, sendawa, tiba-tiba keluar air mata atau keringat, badan terasa panas berat, kemungkinan bukan hanya sihir, bisa jadi itu adalah faktor ain menimpa diri kita. Oke, dengarkan, siapkan diri kita dengan konsentrasi. Dengarkan dan ikuti langkah-langkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika istaghits. Ya Allah, hamba memohon kepada, apabila di dalam tubuhku ada penyakit-penyakit medis dan non-medis, penyakit-penyakit lahir dan batin yang berasal dari gangguan-gangguan jin, sihir ataupun ain, hamba mohon ya Allah tampakkan dan munculkan reaksinya. Keluarkan semua energi-energi negatif yang berasal dari ain ataupun sihir. Hamba mohon ya Rabbal Alamin, melalui wasilah doa-doa yang kami dengar dan ayat-ayat yang kami baca, hamba mohon ya Allah, keluarkan penyakit-penyakit yang ada pada diri hamba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Oke saudaraku, seperti biasa baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Satu kali. Silahkan. Setelah baca kita tiupkan. Usapkan. Yang pertama adalah bagian wajahnya, matanya. Ya, oke. Kepala semuanya. Badan depan, badan belakang, tangan kanan, tangan kiri, pundaknya, pinggang, semuanya. Dari ujung kepala sampai kaki semuanya. Usapkan. Oke saudara-saudaraku sekalian. Seperti biasa lakukan teknik scanning, ya. Sambil menggerakkan ya, tangan kiri di perut, tangan kanan di dada, digerakkan, diputarkan. Silahkan baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Oke, saudaraku, baca ya. Setelah kita membaca, ikuti doa berikut. Ikuti saya. Pejamkan matanya, dengarkan dengan seksama. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa ant. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa ant. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Saudaraku, tahap awal kita tarik ya. Tangan kanan di perut, tangan kiri bawah perut. Oke saudaraku, tarik semuanya. Buang. Apabila ada reaksi mual, muntah, sendawa, berarti ada indikasi dalam diri kita ada ain. Ya. Oke, tarik lagi. 3 kali ya. Lalu susuri bagian tubuh yang sering sakit, yang suka berpindah. Mungkin kepala, kita susuri kepala kita. Kita berdoa, ya Allah, apabila ada ain yang menimpaku, yang ada di kepalaku, maka keluarkan, sembuhkan ya Allah. Tarik. Oke, saudaraku, buang. Insya Allah apabila ada ain di bagian tubuh kita, terkena ain, maka dia akan ada reaksi tadi. Ya, muntah, sendawa, batuk, keluar air mata, air liur, air lendir, dan sebagainya. Oke. Demikian pula bagian pundak yang sering sakit atau berat, tarik ya. Buang. Pundak kanan, pundak kiri, pinggang, kaki, ya. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Semuanya disusuri. Yang paling sering sakit, kita fokus pada bagian tubuh yang sering sakit. Oke, saudaraku. Dengarkan ayat selanjutnya. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Oke, terus tarik saudaraku. Keluarkan lagi ya. Kepalanya, pundaknya, tarik. Oke, tangannya, kakinya, paha ya. Tarik semuanya, keluarkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, saudaraku tarik terus saudaraku ya. Dari kepalanya atau dari keningnya, dari pundak ya, kanan, pundak kiri, leher ya. Dadanya, perutnya, semuanya, tangan, ya, oke. Rutin lakukan terus 3 kali setiap organ tubuh yang kita usap 3 kali kita keluarkan. Oke, saudara-saudaraku sekalian, apabila ada reaksi yang kita rasakan, baik itu sendawa, batu, ataupun muntah keluar lendir dari hidung, ataupun air dari mata, badan panas, atau bahkan ada hal-hal yang kita rasakan yang lainnya, maka indikasi dalam diri kita itu bisa saja itu adalah ain. Sekali lagi, ain bukan sihir ya. Ain itu selain sihir, bahkan bisa lebih bahaya daripada sihir. Ya. Karena apa? Ya, tadi faktor-faktornya ada yang tidak kita ketahui ya. Seperti itu. Karena berasal bisa jadi kemungkinan dari mu'jabah, dari kekaguman. Oleh karena itu saudaraku, jangan lupa ketika kita memuji sesuatu, baik itu benda, rumah, kendaraan, atau apa, terlebih lagi orang yang hidup ya, anak kita, saudara kita, atau siapapun saja, jangan selalu lupa untuk melibatkan Allah. Tabrik, ucapkanlah barakallah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, dan ucapan-ucapan semisalnya. Agar apa? Saudara kita terselamatkan. Ya. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita secara tidak langsung dengan ucapan-ucapan kekaguman, maksudnya ingin memuji, tapi malah sebaliknya disitulah syaitan menginisiasi sehingga kawan kita pun terkena penyakit, ya. Penyakit dari ucapan kita. Maka kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ain ini, ya. Mudah-mudahan kita selalu terlindung, terjaga. Sering-seringlah bacakan ayat-ayat ruqyah kepada anak kita ya. Kalau mau tidur bacakan ayat Ikhlas, Falaq, An-Nas, tiupkan, usapkan ya. Termasuk kita pun demikian, jangan selalu lupa mau tidur baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, usapkan ke seluruh tubuh kita, kepada anak kita atau kepada saudara-saudara kita atau siapa saja. Ya, sebagai bentuk penjagaan, pembentengan sekaligus pembersihan dari segala energi negatif. Insyaallah taala. Saudara-saudaraku sekalian, demikianlah, semoga bermanfaat. Saya meminta untuk mengulang-ulang video ini. Simak terus mengulang-ulang. Ya. Insyaallah akan ada manfaat yang kita rasakan. Jadi sekali mungkin belum reaksi, atau kemungkinan kedua atau yang ketiga kali bisa reaksi atau ada hal ya. Karena setelah kita konsentrasi tinggi baru ada reaksi. Nah, maka saya anjurkan, saya sarankan untuk mengulang ya, menyimak berulang-ulang. Setelah selesai ulangi lagi. Oke, saudara-saudara, demikianlah share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya. Raih amal soleh, raih amal jariah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.